Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Kurnia Edkur, acara Golazo Boys. Guys, jangan lupa ya, like, komen, subscribe channel Bicara Bola biar kita makin semangat lagi ngasih informasi tentang sepak bola nasional. Golazo hari ini akan bahas salah satu talenta terbaik tanah Pasundan yang berkontribusi besar terhadap timnas Indonesia dan klubnya. Siapa dia? Itu adalah Beckham Putra. Buat ngebahas Beckham Putra, saya ditemani oleh Om Perot. Oke, yang sudah malang melintang mengamati Beckham sejak lama, dari tahun 2000 sebelum Masehi. Om, gimana Om? Alhamdulillah. Ada cerita-cerita baik gak tentang Beckham? Om sehat ya? Tapinya ya? Alhamdulillah. Mantap. Ya, Gimana Om? Gimana? Ya, putra dari seorang Budi Nugraha dan Yuyun Juwairiyah. Wis. Dan ini kelahiran 29 Oktober 2001. Adik dari Zola. Ian Zola. Zola. Ya, ini terlahir dari, memang menurut saya bukan darah Persib ya, darah cita-cita bapaknya. Kang Budi, saya manggil Kang Budi. Kang Budi untuk bisa melahirkan seorang anak pemain bola memang sudah lama. Itu terjadi ketika Kang Budi ngajak Beckham kecil nonton Persib waktu masih di Stadion Siliwangi. Iya. Jadi memang dari situlah Kang Budi pengen punya cita-cita bahwa cita-cita ayahnya dulu yang pengen Kang Budi menjadi pemain bola, ya kan? Karena ini hebatnya Persib nih. Jadi Persib itu darahnya dari nenek moyangnya semuanya nih. Jadi yang kecintaannya darah daging itu. Saya menyaksikan langsung kalau itu betul, serius. Nah, itu dari situlah akhirnya terus di Stadion Siliwangi itu Kang Budi berharap dan minta supaya anaknya bisa jadi pemain bola dan bermain untuk Persib Bandung. Nah, jadi kan memang akhirnya sekarang Beckham bisa terkenal. Apalagi sudah namanya udah Beckham, artinya sebelum dia lahir pun juga sudah ada. Itu udah beda cerita ya Om ya. Kayaknya sudah tersirat di suratan takdir Beckham gitu. Ya, jadi memang sudah memang terkenal ya iya, dari dulu. Ini mungkin dari kekuatan doa orang tua, ya kan? Doa diaplikasiin ke nama, ya kan Om? Langsung bener-bener jadi. Dari Gian Zola, kan dari Zola juga. Franco Zola mungkin ya. Terus dari ini David Beckham. Dan saya bingungnya kenapa sih Kang Budi ngasih nama Beckham. semua pemain gelandang menyerang semua kan. Gianfranco Zola juga. Iya. Menyerang juga kan. Tuh. Bahkan dulu katanya Beckham mah bener-bener terkenal banget ya waktu pas zaman usia-usia dini tuh. Ibu-ibu tuh pada mengeluhkan gitu. Ya, karena ketika Beckham kecil diajak ke Siliwangi, dia melihat permainan Persib, terus dia berlatih sendiri mungkin ya, akan jadi termotivasi loh Om ya. Jadi wah, iyalah aing mau jadi pemain bola nih. Terus termotivasi ya. Akhirnya bapaknya juga memberikan perhatian ekstra kan. Betul. Anaknya dimasukin ke SSB segala macam. Akhirnya kan masuk di SSB di Bandung, sebandung tuh di ini, sama akhirnya ke Uni juga kan dia. Sasko kalau nggak salah ya. Ya. Sasko pertama kali ya. Sasko. Terus ke Uni. Hebatnya umur 16 tahun Beckham ini sudah terpilih untuk masuk ke Persib Junior. 16 tahun, dan dia di usia 16 tahun dia juga bawa Persib U19 juara. Gila, keren. Umur 16 tahun ya. Nggak usah ngomongin senior deh, junior kalau udah masuk ke Persib udah top banget. Iya, semenjak itu ibu-ibu pasti kan juga udahlah, jadi udah bener-bener jadi bahan omongan lah ya. Iya. Dari bahan omongan gitu, Beckham. Gila, pernah juga saya ngedenger Om, saking apa ya, disebut saking ini anak potensial ya. Wasit-wasit terus juga pelatih tuh kayak ngelindungin dia gitu. Weh, lu jangan tackle ya gitu. Jadi mungkin Beckham ini kan dipanggil Etam nih. Etam. Kenapa disebut Etam?
Ah, ceritanya kenapa tuh kok Ya, Etam? karena mungkin orang Sunda ya, nggak bisa manggil Beckham ribet. Oh, I see. P sama Ep aja ketuker. Saya aja dipanggil Kang Peri, Kang Peri. Peri, Ep. Oh, bener ya? Saya terima aja deh, saya bilang gitu. Nama Ferry jadi Kang Peri, saya terima lah. Ya kan? Sunda. Jadi di mana Fitnah. di mana di mana kita berpijak di situ makin Begitu dijunjung. Ya udah, kita ikutin aja lah ya kan. Ikutin aja. Jadi ya Beckham dipanggil Etam ya terus Ya. ya menurut saya tadi kembali ke pertanyaan Edkur bahwa Beckham itu dilindungi oleh wasit. Jadi menurut saya aura Beckham itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan dari usia itu kan. Makanya Potensial. dia jadi ibaratnya kayak gimana ya? Aduh, kayak orang bisa dapat ada cahaya-cahaya. Dia ada anak nih bagus nih. Kayaknya nggak boleh cedera di usia yang masih dini. Ya kan? Jangan sampai nanti Aset lah ya. jadi Disebut benar-benar aset dijaga. Hebatnya kan tuh berarti kan Oh. sudah ada tabungan nih. Harus kita jaga di tabungan. Alam mendukung. Hah? Kalau begitu ceritanya, benar nggak sih, Jadi Mas? semua mendukung jadinya. Jadi mendukung semua, alam mendukung gitu. Semesta mendukung lagi. Semesta. Luar biasa nih gitu. Nah makanya jadinya semua orang melindungi dia, termasuk wasit kan. Wasit. Jangan sampai ini anak cedera sekarang nanti dampaknya bisa ke dia bermain senior bisa bahaya kan. Ya mungkin dijaga benar tuh dari mulai ini. Dan itu memang dibuktikan sih sama dia sih. Iya, namanya Beckham, panggilnya Etam. Jadi gimana ceritanya tuh ya? Orang-orang juga pasti kalau nanya-nanya, kenal Beckham nggak? Enggak, katanya gitu. Bener nggak sih Om kayak gitu? Tapi kalau sekarang kan Udah Beckham banget lebih ya? Beckham. Soalnya kan sekarang kan sudah di layar TV kan sudah Beckham, apalagi kan udah pakai label Garuda kan udah Beckham Putra. Di Persib juga sudah Beckham Putra. Beckham Putra. Iya, jadi sekarang kita bangga lah bahwa kita di dunia ini ada dua Beckham yang luar biasa kan. Yes. Satu Beckham Inggris, produksi Manchester, satu lagi Beckham produksi Persib. Persib, luar biasa. Berarti bisa kita kategorikan Persib dan MU sama-sama bisa melahirkan seorang Beckham, ya kan? Berarti luar biasa ya. Iya, iya. Boleh dikatakan berarti orang tuanya tuh nggak salah namain Iya. Beckham. Oh iyalah, nama orang tua Pengaruh. kasih nama udah berputih loh kan? Wis, Iya kan? benar juga. Bahkan istilahnya namanya itu bener-bener mendunia ya sekarang Iya, ya Om ya. Iya, iya. Iya kan? Luar biasa lah pokoknya, orang tuanya nggak salah kasih nama. Nanti saya punya anak siapa ya namanya ya? Rijaldi. Rijali. Terus pernah dengar nggak Om waktu pas dia pertama kali promosi ke apa namanya? Ke Liga 1 ya bersama Persib. Iya, Dia tuh pakai nomor 7 ya Om ya. iya dia pertama kali di ke Persib kan dia pakai nomor 7. Kenapa nomor 7? Nah. Ya kan itu pertanyaan yang menurut saya mungkin orang banyak tahu. Itu kan peninggalannya si Atep. Lord Atep. Luar Atep. biasa Nah, nih tapi kalau dia ketika- pakai ya. Tapi ketika Atep sudah resign kan itu nomor jadi tak bertuan nih. Tidak bertuan. Nah, jadi kayaknya itu nomor angker bener nih, ya kan? Tapi bener sih Om, saya pernah juga kan waktu itu punyanya siapa? Siapa Om? Yang stopper? Om Robi Darwis, Kang Robi Darwis nomor 6 ya kalau nggak salah ya? Iya. Nggak dimerin make. Nggak ada berani. Terakhir itu Aji Nuprija make terus dimarahin. Kan? Nggak, jadi gini, mungkin yang saya meyakini nih, dia di Persib ada nomor 7. Nomor angker bener tuh, ya kan? Iya. Terakhir yang pakai Atep. Atep. Tapi Beckham saat lagi tidur, dia ngimpi. Ah, David Beckham datang, Oke. pakai nomor 7, pakai nomor 7. Bisa jadi kan? Akhirnya, saya mau nomor 7 deh. tapi kan bener David Beckham Nomor 7 juga. nomor 7 kan? Sama. Ya Sama kan? Nah, ya, Om, itu ya. menjadi inspirasi dia. Jadi Inspirasi dan bener-bener dia bisa ngebuktiin Om. Iya. Keren. Jadi nomor angker itu saya berani pakai terinspirasi dari David Beckham, ya kan? Oke. Dan saya juga mau melebihi seorang Atep di Persib. Dibuktikan kan sekarang. Dengar-dengar dia izin juga katanya sama Atep ya Om. Iyalah, pasti kan bukan izin lah. Artinya bahwa dia minta doa restu. Soan. Doa restu lah. Doa Minta restu, bahwa bener. saya mau pakai nomor Akang, ya kan? Jadi tolong doain supaya ini. Kayak gini loh. Ketika kemarin ada Ballon d'Or, ya, Ballon d'Or itu kan itu sudah menjadi tradisi mungkin ya. Pemain-pemain seperti Yamin Yamal itu mendatangi Oh iya, betul. mendatangi Ronaldinho sampai dia mencium kaki Ronaldinho dan membasuh kaki Ronaldinho, dibasuhkan lagi ke kaki dia. Jadi dia mau bahwa Ilmu lu sini loh, gua tarik gitu ya. kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh ada sugesti seperti itu ya.
Dan ini David Beckham cuman sowan, cuman Hah? ngobrol ya. Iya. Apalagi kalau atapnya dimandiin gitu. Airnya diminum, boleh nggak Iya, sih? iya, iya. Aduh. Nah, sekarang nih Om, perkembangan Beckham sendiri di Persib sampai Beckham, saat ini. Beckham itu kan masuk ke dari junior luar biasa Mm-mm. di usia 19 tahun. Mm-mm. Dia diambil masuk ke Persib senior. Persib, Itu yang membawa dia pelatih Miljan Radovic ya. Mm-mm. Dan dia melakukan debutnya pada waktu itu 15 Agustus 2018. Itu di ajang Piala Indonesia. Tuh. Di Piala Indonesia dia main Waktu ya Om itu ya? dia Dulu. lawan PSKC Cimahi. Oke. Nah, itu debut pertama gitu. Dan dia cetak gol pertama di Persib itu tanggal 11 Februari 2019 saat menghadapi Persiwa Wamena. Dia bikin gol menit ke-79 tuh dalam laga 32 besar. Luar biasa banget ya Om ya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti perkembangannya menurut Om berarti memang nggak salah lah Dan ya. dia mencatatkan diri saat itu sebagai pemain termuda di Piala Presiden pada usia 17 tahun 4 bulan 3 hari. Anjay, 17 tahun. 17 tahun saya lagi masih apa itu ya? Iya. Udah jadi apa-apa itu. Setahun Beckham. kemudian Mm-mm. enggak setahun sih. Pada 18 Juni 2019 dia debut di Liga 1 sama Persib. Debut di Liga 1 sama Persib loh. Debut, ya? Lawan Tira Persikabo waktu itu. Wah, luar biasa berarti. Luar biasa nih David Beckham nih berarti, David Beckham lagi. Beckham Putra nih berarti memang Beckham banget. 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 Beckham banget gitu. Terus dia selalu juga jadi akhirnya jadi primadona ya Om ya di Bandung itu ya. Iya. Iya dong, namanya Iya. di Bandung saya juga ngerasain. Oh ya, situ kan Saya gua di aja nggak Bandung, main aja. Gimana gitu. ya situ Apalagi situ nggak main, tapi bikin kan gol. ganteng jadi Ya. kan ini ya. Jadi kan mojang-mojang priangan kan udah minta tanda tangan terus tuh. Gila kalau Bandung Beckham tuh udah terkenal, udah main bagus pula, dipanggil timnas, ya kan Om ya. Nah, Apalagi coba yang dibutuhkan, aduh luar biasa lah, mudah-mudahan yang ke depan dia bisa lebih Iya. ini lagi Om ya. Gitu. Di timnas sendiri gimana Om dia Om? Sekarang nih Om. Beckham kan dipanggil ke timnas saat TC di Bali. Ya kan waktu itu ketika timnas mau menghadapi away ke Jepang. Oke. Ya kan itu nama Beckham memang Muncul. sebelumnya memang sudah dimunculkan. Oke. Kenapa Beckham nggak dipanggil? Akhirnya dipanggil juga nama itu. Nah, Beckham saat dipanggil ke timnas itu dia juga gimana? Ini harus kita jadikan contoh pemain ini. Ketika dia dipanggil ke timnas, ini saya dapat cerita dari pelatih Wim Versbergen. Hah? Waktu itu pelatih timnas senior tahun 2011. Iya. Waktu itu Wim cerita ke saya, Hah? Ferry, seorang pemain ketika dipanggil ke timnas, yang ada di pikirannya adalah dia langsung mencari koper, Cari koper. taruh di atas tempat tidur, semua baju-baju langsung masukin ke koper. Oke. Waktu itu habis itu dia sampai dia tidak bisa tidur di atas koper menunggu pagi hari. Menunggu pagi hari biar Saking cepet-cepet gitu. Saking nggak sabarnya. Kayak anak kecil nungguin Nah, lebaran aja ya. Ini yang dilakukan Beckham ketika dia dipanggil ke timnas. Oke. Dia juga seperti orang yang jatuhan bintang bulan, dia benar-benar melakukan itu gitu loh. Berarti kan memang Jiwanya tuh memang sudah luar benar-benar biasa. wah dia gitu kan, merasa iya. bangga, bahagia mungkin ya Om ya. Iya. Ya akhirnya terus dia kan ke Bali ya, dan di Jepang main pertama kali waktu itu di fase ketiga Piala Dunia. Piala Dunia. Meskipun kita kalah kan dari Jepang, tapi hebatnya seorang Dave Beckham Putra yang baru dipanggil, dia langsung menjadi starting 11 saat itu. Luar biasa. Ya. Karena potensinya memang tidak juga main-main ya Om ya. Iya. Dan dasarnya orang-orang berharap Beckham panggil tuh bukan atas dasar suka karena Iya. bukan ini ya, karena memang Iya. potensi dan mainnya bagus. Iya. Dan dia bingung tuh waktu itu kok dipanggil. Nah, waktu itu pelatih Clifford memberikan saran ke dia, memberikan motivasi ke dia bahwa kamu harus berani menggiring bola dan jangan takut salah. Berarti dikasih ini Om ya, dikasih bekal. Iya. Lu jangan takut salah. Iya. Jangan sampai malu atau nggak mau pegang bola kan biasanya gitu penyakit itu Om ya. Iya. Karena nggak kepengen kelihatan jelek,
dia cepet-cepet lepas bola. Nah, ini malah dikasih iya, kasih masukan seperti itu kasih kan. masukan malah bawa. Nah, saat itu setelah dikasih masukan itu, dia masuk starting 11, Beckham nangis. Dia menangis tuh waktu itu di Jepang, dia menangis tuh debut pertama tuh dia nangis tuh. Berarti memang ini adalah salah satu apa ya? Mimpi ya? Iya, dream come true kan, mimpi jadi kenyataan. Ya enggak? Artinya bahwa luar biasa kan. Luar biasa Dia baru perjuangannya. dipanggil, langsung debut dan dia dikasih masukan sama Patrick Kluivert. Mm-mm. Dan saat di Jepang momen di Jepang bahwa ada momen yang menarik juga, Beckham bisa tukeran kaos dengan kapten timnya Jepang, Luar Wataru biasa. Endo. Dan waktu itu juga Beckham cerita kan, Mm-mm. Wataru Endo waktu itu sih ngomong, oke lah pokoknya Endo bilang selamat ya, semoga lolos Piala Dunia di round 4 nanti. Wih, gila kan, luar biasa, bismillah. Atau itu kode, Om? Hah? Kode, ternyata Indonesia memang sudah banyak yang mendoakan ya, Om? Iya, ya? ya, artinya Jepang pun kan Jepang punya historis sama Indonesia. Iya, Pasti kan betul. Dia juga mau Indonesia bisa lolos. Belanda kan juga punya historis, apalagi Belanda sekarang sudah kecemplung langsung di tim nasional Indonesia. Di dalamnya ada. Punya diaspora. Itu juga pasti kan juga ini kan. Mm-mm. Gila, bener-bener ya. Nah, bicara tentang di timnas nih, Om. Hah? Ini kan ada satu teman satu lettingnya nih ya, yang nggak kepanggil tuh. Marcelino ya, Iya, kalau nggak salah, Om ya. Marcelino Ferdinand. Iya. Kenapa, Om? Ya, kalau Marcelino kan persoalannya bahwa dia tidak mendapatkan menit bermain ketika di Oxford. Oh, Nah, oke. artinya meskipun Lino adalah pahlawan Indonesia ketika Indonesia menaklukkan Arab membuat Saudi. sejarah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dengan 2 gol yang dibuatnya. Heeh. Dan Marcelino juga bermain di 2 pertandingan persahabatan terakhir lawan Cina Taipei dan lawan Lebanon. Tapi ternyata Patrick Kluivert menganggap bahwa Lino belum bisa untuk Di Piala masuk Dunia itu, dalam squad. tim squad dia di putaran. Tapi setuju nggak sih, Om, kalau saya ngelihatnya memang performnya Lino menurun, Om? Setuju Bener nggak? saya, setuju. Artinya bahwa ini Karena mungkin di jam terbang itu ya. ya ini apa yang dilakukan Kluivert ini satu menjadi apa ya? Menjadi introspeksi bagi Lino, bagi introspeksi bagi para petinggi-petinggi sepak bola bahwa memang Lino ini adalah aset yang harus dijaga dan kalau bisa bisa mendapatkan tim yang bisa memberikan menit. Nah, Oke. soalnya kalau ini filosofi Beckham Putra juga ada di sini masuk nih bahwa Beckham Putra itu bahwa kesempatan berkembang lebih penting daripada sekedar mengejar popularitas. Ya, tuh. Setuju. Itu saya rasain banget, Om. Iyalah. Waktu itu saya ini kejadian nyata banget ketika saya dulu di klub itu ditawarin Persib, Ya. gitu kan. Itu langsung saya ambil. Ah. Kenapa? Saya melihat Persib gitu kan, nama besar gitu kan. Ada kawan saya nih, Wawan. Wawan ini dia nggak ada di tim besar, tapi selalu konsisten main. Oke. Tapi pada akhirnya dia lebih unggul dari saya. Ya. Selalu inti, selalu menit bermainnya selalu banyak. Jadi Keren ini. sepak bola itu bukan hanya tentang sorotan kamera atau gemerlap panggung, tapi sepak bola itu tentang hati yang berani berjuang dan mimpi yang dijaga dengan kesabaran. Oh, Itu luar harusnya biasa. itu yang harusnya dilakukan oleh Pak Wai, dan itu filosofi itu dimiliki oleh seorang Beckham Putra. Karena wajar sih, Om, kalau kayak begitu. Istilahnya gini, apalagi dia berada di tim besar. Berada di tim besar, main bagus, dia nggak pernah manfaatin tidak menyia-nyiakan kesempatan, berarti, Om, ya. Ya, Beckham ini Beckham Putra ini bisa menjadi cerminan bagi pemain-pemain kita bahwa ketika federasi mau mengeluarkan peraturan 7 pemain asing, pemain-pemain lokal semua banyak yang bereaksi Betul. agak negatif. Tapi Beckham dengan PD-nya, gua nggak takut kok. Malah dia tabrak. Iya kan, Semalam tabrak. juga ada ini ya, Om, ya. Yang Persib itu. Iya, semalam kan dia di ACL 2. Saya lihat dia Persib bisa bermain luar biasa lawan Bangkok United. Bisa menang 2-0 lewat gol Edward Jung sama William Barros. Baros. Iya. Artinya dan Barros juga dapat 1 gol dan 1 assist. Artinya ini bahwa semalam benar-benar harinya Persib. Setelah sebelumnya di Super League Persib kan kalah sial dari Persita 1-2, ternyata dibuktikan dengan di Bangkok United. Di Bangkok United malah top banget juara. Makanya saya pakai biru, Om.
Oke. Selain di timnas nih, di klub pertama kalinya ditunjuk sebagai kapten tim, sekarang David nih, si Beckham Putra nih Om. Dulu zamanan saya Eka, Eka Ramdhani. abis itu kayaknya siapa gitu ya? Cece pernah? Oh Atep, oh iya Atep dong, udah pasti begitu Atep. Abis itu kayaknya pindah-pindah tuh, ada Jupe, ada siapa gitu ya. Nah sekarang warga asli nih. Gimana Om menurut Om? Ya, suatu yang membanggakan dong berarti kan di dua pertandingan terakhir di Super League kan Beckham sebagai kapten. Dia menggantikan posisi Mark yang di dua pertandingan kan juga nggak main kan. Artinya, Iya. Oh Mark ya. Kalau sekarang ya kemarin di ACL 2 kan Mark kaptennya kan Beckham tapi Beckham kan menunjukkan kualitasnya bahwa betul. dia bukan, gue juga sebagai pemain juga sebagai kapten gue bisa melakukan itu dua. Artinya ketika sebelumnya kita Persib menang dengan Arema itu juga kan banyak dari manuvernya Beckham. Betul. Lah, terus saat ditunjuk sebagai kapten Beckham tampil konsisten. Nah, sekarang nih komentarnya Om. Gimana caranya Beckham ini terus bisa berkembang Om? Kalau lihat dari prinsipnya Beckham, filosofi ini memiliki Beckham, ya terus menurut saya dia benar-benar bintangnya Persib ya. Artinya Persib tidak akan rugi dengan memiliki Beckham. Artinya kapasitas dia bukan hanya sebagai pemain gelandang yang lincah yang bisa bermain dengan siapapun. Di situ siapapun ya, saya anggap siapapun, dia tidak perlu lama untuk melakukan chemistry. Siapapun Beckham cepat beradaptasi dengan pemain yang jadi tandem. Siapapun ya, yang jadi tandemnya tuh dia selalu tampil bagus lah. Buktinya ketika jadi kapten pun Beckham waktu Persib kalah 1-2 dari Persita pun Beckham kan golnya dari Beckham, gol sundulan yang luar biasa kan. Itu aja ya, karena sial aja itu sih. Harapan deh Om, harapan terakhir dari bincang kita ini untuk Beckham kedepannya seperti apa? Ya, artinya bahwa Beckham harus selalu tetap humble, jangan sombong. Harus terus artinya melihat bahwa masa depan dia masih panjang. Betul. Masih bisa yang dia dapat lebih daripada sekarang. Artinya jadikan Beckham ini Beckham jadikan sebagai pelajaran buat pemain muda, jadi contoh baik pemain Bandung, pemain Jawa Barat maupun pemain di Indonesia bahwa kalau kita memang serius dan bekerja keras, pasti kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebab proses tidak akan mengingkari hasil. Itu dia Beckham, pesan dari Om Perkot bahwa terus humble, terus semangat ya Om, meraih mimpi. Sekarang mimpinya udah SEA Games dia pernah juga juara. Mungkin sekarang kemarin Persib udah 2 kali juara, yang ketiga sekarang mungkin di ACL ya Om ya. ACL sekarang udah masuk ke dia masih runner up kan. Kalau dia Persib bertahan di runner up dan atau bisa juara di masuk ke 16 besar. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya kan? Beckham semoga tambah semangat lagi gitu. Om, minum kopinya Om. Jangan lupa minum dulu nih biar kita Beckham semangat, kita juga semangat. Gitu. Oke, guys. Sudah nggak kerasa ya Om, ngomongin Beckham nih nggak ada habis-habisnya nih. Pemain talenta muda, hebat, fenomenal, terkenal, keren. Siap. Nggak ada habisnya. Mudah-mudahan Beckham tambah sukses lah pokoknya ya. Amin. Oke, teman-teman, Golazo Boys, sampai di sini perbincangan kita. Ke depan kita akan bahas pemain yang lebih keren lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.